Salam kerahiman. Hari ini kita bahas statement ini. Hidup adalah petualangan dalam pengampunan. Yaitu, kamu akan diberi banyak waktu untuk berlatih. Jangan menunggu lama sebelum mulai. Atau, hidupmu akan lewat sebelum dihayati. Jadi, segala yang dialami di dalam hidup ini adalah justru suatu kesempatan kita untuk berlatih, untuk bisa mengampuni. Sehingga saya selalu bilang ya, kalau hidup dalam komunitas yang tidak pernah ada apa-apa, hidup rukun, nyaman, tentram, tidak ada perbedaan, tidak ada kesusahan, kita nggak belajar apa-apa. Karena di sini dikatakan bahwa justru hidup ini adalah kesempatan untuk melatih diri untuk bisa mengampuni. Sebelum kita bisa mengampuni, pasti kita mengalami sesuatu kerugian, sesuatu penderitaan. Buktinya, sampai sekarang masih banyak yang belum lulus. Ada cerita ya, walaupun sudah diambang maut, mungkin sudah 85, sudah 90, tapi masih belum bisa mengampuni. Padahal, kalau kita ingat cerita Suster Ludi, dia katakan bahwa hal yang paling luhur yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mengampuni. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu merenungkan atau sama-sama mendengarkan satu cerita ya. Ada seorang, ya saya bisa bilang seorang menantu lah ya, seorang menantu. Dia menikah, dia masuk ke rumah mertua. Karena menikah dengan anak pertama, otomatis di dalam rumah itu juga banyak adik ipar. Ini cerita zaman dulu ya, kalau zaman sekarang menikah langsung sewa rumah, sewa apartemen, punya rumah sendiri. Kalau zaman dulu masuk ke rumah mertua, apalagi menikah dengan anak yang paling besar. Ternyata ada ketidakcocokan antara mertua dan menantu tersebut. Belum ditambah lagi bumbu-bumbu dari adik ipar. Akhirnya si menantu merasa hidup dia itu seperti dalam neraka. Hari lepas hari dia jalani dengan penuh penderitaan, penuh kemarahan. Dia dihina, dia disuruh kerja, dia merasa dia dijadikan pembantu, bukan sebagai menantu di sana. Bahkan pembantu yang nggak digaji. Sedangkan mertua zaman dulu ya, merasa menantu masuk rumah saya harus nurut sama saya, harus bantu saya, harus mau beresin urus rumah tangga, semuanya menjadi tanggung jawab si menantu. Dan itu pun saya masih sering nonton kalau film Aib TV ya, saya masih nonton bahwa menantu yang masuk rumah mertua ya menjadi ya dia yang harus bertanggung jawab terhadap dalam seluruh aktivitas di dalam rumah tersebut. Karena ada perbedaan persepsi antara si menantu dan mertua merasa menantu masuk rumah harus nurut sama saya, harus mengerjakan segala sesuatu urusan rumah, sedangkan menantu bilang, kok saya diperlakukan sebagai pembantu, bahkan nggak digaji. Saya nih menantu, saya nih bukan pembantu. Pembantu aja masih dapat gaji. Itulah yang membuat permusuhan antara si menantu dan mertua makin lama makin runcing. Apalagi yang tadi saya katakan ada banyak adik ipar yang juga mendiskredit si menantu ini. Adik ipar juga merasa kamu masuk rumah saya, ya dia juga ikut ngatur, ikut nyuruh, ikut negur, ikut menyalahkan, ya ikut gaya mamahnya ya. Itulah yang dialami bertahun-tahun. Dalam penderitaan, dalam penyiksaan, dalam kemarahan, dalam dendam. Sampai suatu hari
keadaan ekonominya makin baik, akhirnya dia keluar dari rumah itu. Dia kontrak di rumah lain, dia ya ajak suami, ajak anak-anaknya. Di sana dia punya dendam besar kepada si mertua. Usahanya makin maju, sampai akhirnya dia berkecukupan. Tapi dendam itu nggak pernah diselesaikan. Si suami juga bingung, yang satu mamahnya, yang satu istrinya. Dia selalu terjebak di tengah-tengah. Karena sudah beda rumah, terjadilah perang yang terbuka. Udah nggak diam-diam lagi menantu. Mertua ngomong apa, dia juga berani nyaut, karena sudah tidak tergantung lagi pada mertua, sudah tidak di rumah mertua. Melalui peristiwa demi peristiwa, sebetulnya Tuhan kasih kesempatan ke mereka untuk melakukan rekonsiliasi, untuk bisa saling mengampuni. Tapi mereka nggak pakai. Sampai suatu hari menantunya sakit, masuk rumah sakit, dan sakit berkepanjangan. Apakah mertuanya merasa iba? Enggak, dia nggak pernah nengok menantunya. Apakah menantunya berusaha mengampuni mertuanya karena dia sudah dalam posisi sakit parah, sudah sekarat lah ya? Enggak juga. Dia nggak bisa melepaskan hal tersebut. Pokoknya dia terus dendam, dia nggak mungkin mengampuni si mertua. Mertua juga nggak mau mengampuni si menantu. Terjadi terus sampai akhirnya mertuanya sudah umur 90 lebih, akhirnya mertuanya meninggal. Nah, si menantu belum meninggal. Terus dalam sakit yang berkepanjangan. Kita lihat dari kejadian ini, apa ya sebetulnya yang mau diharapkan oleh si menantu? Saya juga nggak habis pikir, saya juga sering kasih nasihat ya. Walaupun mertuanya sudah meninggal, ya sudah, lepaskan, ampuni. Atau anak dari si menantu ini yang mewakili omaknya untuk minta maaf pada mamahnya. Karena kan sekarang omanya sudah meninggal. Itu pun nggak dilakukan, nggak dijalankan. Nah, kalau kita kembali ke cerita tadi atau ke statement awal, di situ dikatakan sebetulnya hidup ini adalah suatu petualangan, suatu perjalanan, suatu perjuangan. Yaitu di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berlatih untuk mengampuni. Disebut berlatih karena nggak otomatis bisa mengampuni. Berlatih artinya bisa gagal, bisa jatuh, ya berdiri lagi, coba lagi, terus. Suatu latihan. Hidup ini suatu tempat latihan untuk mengampuni. Dan tadi menantu dan mertua sudah mendapat kesempatan dari Tuhan untuk praktek belas kasih tersebut. Kalau seandainya mereka pakai waktu yang masih ada itu untuk mengampuni, maka pasti hidup dari keduanya pasti lebih menyenangkan. Mertua lihat menantu kesel, menantu lihat mertua kesel. Itu yang sehari-hari ada di dalam aktivitas dari dua orang tersebut. Mungkin nggak ketemu, tapi begitu mendengar cerita, begitu seseorang bercerita, timbul lagi rasa marah, rasa dendam, rasa yang lain-lain. Padahal sebetulnya kita semua tahu pengampunan itu adalah karunia dari Allah. Jadi kalau kita bisa mengampuni, artinya kita diberi karunia oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah untuk mampu mengampuni. Dengan karunia mengampuni, maka kita bisa berbelas kasih. Kita bisa mengampuni. Dan perbuatan belas kasih, perbuatan mengampuni itu adalah sebetulnya suatu mujizat.
Bukan karena kuasa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita bisa, tapi justru dapat rahmat dari Allah, suatu mukjizat dari Tuhan. Mukjizat rahmat yang kita terima. Tuhan sudah sediakan banyak rahmat buat kita, tapi seringnya kita nggak mau pakai rahmat itu. Egonya kita yang menonjol, padahal banyak rahmat yang Tuhan kasih. Kalau kita bisa mengampuni, maka kita sudah mempergunakan rahmat yang Tuhan kasih untuk kita mengampuni orang lain. Oleh sebab itu, untuk kita-kita semua yang masih hidup, jangan tunda. Proses mengampuni itu jangan ditunda. Karena semakin ditunda bukan semakin mudah. Semakin ditunda semakin susah. Mengalami sesuatu, segera lakukan proses pengampunan tersebut. Kalau kita biarkan, kalau kita tunda, maka kita lihat contoh tadi ya, menantu sama mertua. Saya lihat mereka berdua akhirnya menjalani hidupnya ya lewat gitu aja, tanpa menghayati arti hidup yang Tuhan kasih. Tuhan memberi kita hidup untuk bahagia, untuk sukacita. Tapi coba lihat menantu mertua ini. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Yang pasti mereka berdua sudah memberikan beban berat kepada anaknya atau kepada suaminya. Karena si suami ini kejepit di tengah-tengah. Yang satu mama, yang satu istri. Coba kita ingat-ingat firman Tuhan ya. Firman Tuhan untuk kita laksanakan. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Tuhan juga bilang, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ampuni, maka kamu akan diampuni. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Jangan menghakimi, maka kamu juga tidak akan dihakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu ada di Lukas 6, 27 sampai 38. Dan sebagai penutup, saya mau ajak Bapak Ibu baca dari diary 871. Di situ dikatakan, guruku, buatlah supaya hatiku tidak pernah menantikan pertolongan dari siapapun. Sebaliknya, supaya aku akan selalu berjuang, membawa pertolongan, penghiburan, dan segala bentuk kelegaan kepada orang lain. Mari kita isi hidup kita bukan dengan hal-hal yang negatif seperti tadi contoh di awal, tapi mari kita isi hidup kita dengan hal-hal yang positif seperti yang Suster Faustina ajak. Supaya aku selalu berjuang membawa pertolongan, penghiburan, dan segala bentuk kelegaan kepada orang lain. Semoga demikian. Salam kerahiman.